Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pradani. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Sangat menarik saya melihat tadi pembelajarannya Ibu. Alhamdulillah Pak, Alhamdulillah. Saya juga sangat senang sekali. Baik Bu Pradani, seperti yang sudah kita sepakati beberapa waktu yang lalu pada tahapan pra-observasi, bahwa hari ini kegiatan kita adalah pasca observasi. Kira-kira ini Bu, apa yang ingin dicapai pada kegiatan hari ini? Ya, saya hari ini ingin lebih refleksi Bapak, menemukan hal-hal yang sudah terlaksana dengan baik dan yang masih perlu diperbaiki. Jadi tujuan percakapan ini adalah untuk mendapatkan umpan balik, menemukan hal-hal yang sudah terlaksana dengan baik dan hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Begitu Iya, ya Bu ya? betul Pak Ali. Nah, baik Bu, tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya juga sudah mendampingi Ibu selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Menurut Ibu, bagaimana proses pembelajaran di kelas tadi? Menurut saya pembelajaran yang dijalankan tadi sudah berlangsung sesuai dengan topik dan tujuan yang ingin dicapai, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Baik, apa yang sudah Ibu dapatkan dari proses pembelajaran tadi? Alhamdulillah anak-anak tadi bisa berkolaborasi, berpikir kritis, terutama saat mengidentifikasi dan menganalisis, sehingga mampu membedakan hak dan kewajiban warga negara. Selain itu, anak-anak juga aktif ketika mengikuti pembelajaran. Wah, banyak sekali ya Bu ya hal-hal yang baik yang sudah kita dapatkan selama kegiatan pembelajaran tadi. Begini Bu, sekarang nih, menurut Ibu hal-hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan kira-kira apa Bu? Sepertinya ada Pak. Ada beberapa anak yang masih malu menyampaikan pendapatnya ketika berdiskusi. Juga ada sepertinya masih malu ketika melakukan presentasi. Ya, jadi dari pendapat Ibu masih ada anak-anak yang kurang percaya diri ketika menyampaikan pendapatnya dalam berdiskusi dan melakukan presentasi. Iya Pak, betul sekali. Kalau menurut Ibu nih, untuk memperbaiki dan meningkatkan hal-hal yang kurang tadi, strategi apa nih Bu yang akan Ibu lakukan? Sepertinya saya harus lebih sering memberikan motivasi kepada anak-anak agar lebih percaya diri saat berpendapat dan berpresentasi. Selain itu saya juga akan melakukan pembelajaran diferensiasi dan memvariasikan konten sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi intinya membangun motivasi dalam diri anak-anak begitu ya Bu ya? Iya Pak, betul. Oh iya, tadi Bu, Ibu mengatakan perlu pembelajaran berdiferensiasi. Upaya Ibu tentu untuk meningkatkan motivasi belajar anak dalam mengikuti pembelajaran sesuai kebutuhan belajarnya ya Bu? Iya, betul Pak. Saya ingin anak-anak lebih fokus dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran dengan senang hati. Saya yakin akan lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Luar biasa sekali nih Bu Pradani. Sangat menarik pembicaraan kita hari ini ya Bu ya. Semoga ke depan Ibu bisa memperbaiki pelajaran dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Oh iya Bu Pradani, kira-kira pembelajaran yang Ibu lakukan sebelum ada supervisi akademik dengan melalui 3 tahap observasi ini dengan pembelajaran sebelumnya lebih baik mana Bu? Kalau menurut saya sepertinya lebih baik yang sekarang ya Pak. Saya merasa lebih terarah, terbimbing, saya bisa merefleksikan dan memberikan umpan balik dari Bapak sehingga pembelajaran yang saya lakukan terasa berpihak pada murid.
seperti yang Ibu sampaikan pada saat pra-observasi beberapa hari yang lalu bahwa Ibu ingin meningkatkan kompetensi sebagai guru saat pembelajaran di kelas. Kira-kira menurut Ibu tujuan Ibu sudah tercapai atau belum, Bu? Secara keseluruhan saya kira sudah, Pak. Tetapi ada beberapa hal yang sepertinya masih dirasa kurang. Apa itu, Bu, yang dirasa kurang? Saya kira hanya harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar anak sesuai topik dan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Saya akan mulai memetakan kesiapan belajar, minat, profil belajarnya. Dengan demikian, saya yakin saya akan mampu mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpihak kepada murid. Ya, jadi Ibu akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar anak didik sebagai wujud pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu, upaya apa saja yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang Ibu maksud tersebut? Saya akan berdiskusi dengan guru-guru senior dan rekan-rekan sejawat lainnya, termasuk Bapak, atau mengikuti webinar atau diklat baik daring maupun luring, seperti itu. Membaca referensi terkait pembelajaran yang berpihak kepada murid dan lain-lain. Selain itu, saya juga berharap bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk saling memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang sudah kami lakukan, sehingga kualitas pembelajaran menjadi semakin baik. Wah, hebat sekali nih rencana Ibu Pradani. Saya sangat mengapresiasi apa yang akan Ibu laksanakan itu. Dari beberapa strategi tadi dalam waktu dekat ini, mana Bu yang kira-kira akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Saya kira berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bapak, karena itu yang paling dekat dan yang paling mudah dilakukan. Saya akan berkolaborasi dengan Ibu Ajeng sebagai sesama guru kelas 12. Saya akan berbagi sarana untuk perbaikan pembelajaran yang lebih baik. Berarti Ibu akan memulai berkolaborasi dengan Ibu Ajeng, lalu saling memberikan umpan balik ya Bu ya. Wah, bagus sekali itu Bu. Baik, Ibu sudah memaparkan keinginan untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru termasuk strategi yang akan dilakukan. Selanjutnya, kira-kira apa dukungan yang Ibu butuhkan atau siapa saja yang akan dilibatkan terkait peningkatan kompetensi tersebut, Bu? Tentunya kepala sekolah sih, Bapak, rekan sejawat yang akan diajak berkolaborasi, dan peserta didik yang akan memberikan sarana kepada saya setiap selalu melakukan pembelajaran. Kerjasama dan saran-saran dari mereka saya kira dapat mendukung untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran saya. Berarti bukan hanya kepala sekolah ya Bu? Ya. Rekan sejawat juga sangat berperan, termasuk peserta didik juga harus terlibat, harus bisa kita ajak kerjasama. Dari sekian rangkaian observasi supervisi akademik ini, terutama setelah percakapan pra-observasi dan pasca observasi, apa saja yang sudah Ibu rasakan dan dapatkan? Iya Pak, Alhamdulillah perasaan saya senang, apalagi kalau mode supervisinya seperti ini. Sebelumnya saya membayangkan supervisi itu lebih kepada mencari kesalahan ketika mengajar, namun ternyata lebih baik dari dugaan saya. Justru saya menemukan apa yang perlu saya perbaiki. Terus langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi mengajar saya. Nah, saya jadi senang sekali, Pak. Jadi ada umpan balik yang membantu Ibu dalam memperbaiki dan meningkatkan kompetensi mengajar Ibu. Iya, betul sekali. Luar biasa Bu Pradani, apa yang sudah Ibu sampaikan dalam pembicaraan ini sungguh menginspirasi saya untuk meningkatkan kompetensi saya juga. Terima kasih Bu Pradani atas kerjasamanya. Semoga semua langkah ini bisa berjalan dengan baik dan bernilai ibadah.
sehingga mampu mengantarkan anak didik kita untuk mencapai cita-citanya sesuai kodratnya masing-masing. Sepertinya sudah siang ya Bu, percakapan ini bisa kita cukupkan dulu. Mungkin pada lain kesempatan bisa kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.